sewilayah Kecamatan Grebek. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, hari April tahun 2026, kita dapat berkumpul bersama dalam agenda rapat koordinasi, persiapan, dan demi kelancaran pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026 di jenjang SD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh TKA khususnya pada jenjang SD di Kabupaten Tuban dapat berjalan dengan sukses tanpa kendala berarti. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian acara kita pada sesi yang terakhir ini. Di sesi yang ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua saya akan menyampaikan tata tertib Zoom, yang ketiga sambutan dari Bapak Kabid SD, adalah penutup. Bapak Ibu memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara pada memasuki acara yang kedua, yaitu saya akan menyampaikan tata tertib Zoom, yang mana tata tertib ini Bapak Ibu merupakan kesepakatan kita bersama agar rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir sesi nanti. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mengikuti rapat koordinasi dari awal hingga akhir dengan tertib tentunya. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu menyalakan kamera Zoom kecuali apabila memang Bapak Ibu terkendala dengan jaringan. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, mohon Bapak Ibu untuk terakhir, pertanyaan terkait dengan teknis pelaksanaan tes kemampuan akademik dapat Bapak Ibu sampaikan nanti di akhir sesi tanya jawab. Sampaikan, semoga kita dapat melaksanakannya sehingga acara rapat koordinasi. Bapak Ibu, kita langsung ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kabid SD kepada Bapak Muhammad Nurdin SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Nurdin Rawong ya Pak? Ya, suara saya terdengar? Sudah terdengar Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber tim teknis TKA Kabupaten Tuban tahun 2026, yang saya hormati Ibu Nurul Farida selaku moderator dan Bapak Ibu beserta rakor. Alhamdulillah, ini sesi yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sawah saya minggir dulu, gitu ya. Jam 11 saya minggir dulu untuk menyampaikan sesuatu yang bisa mungkin diterima nanti. Suara saya masih terdengar ya? Iya Pak. Jelas Pak. Sangat jelas Pak Nurdin. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga karena ini sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Tulus Widodo, kepada moderator, dan untuk peserta saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya walaupun secara virtual.
kita bisa hadir di sesi yang terakhir ini. Jadi semuanya ada sekitar 7 sesi mulai dari kemarin. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Memang acara ini adalah agenda yang sangat penting sebelum kita melaksanakan kegiatan TKA yang insya Allah kita laksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Ini sebagai persiapan. Persiapan utamanya untuk pengawas ruang. Apa yang perlu dipersiapkan? Ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Mulai dari persiapan awal sebelum pengawas ruang masuk ke ruangan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika nanti pelaksanaan TKA? Apa yang harus dilakukan oleh pengawas ruang? Sampai nanti pasca pelaksanaan TKA, apa yang harus dilakukan? Nanti akan dijelaskan secara detail. Ya, misalkan pengawas ruang sebelum berangkat harus membaca jadwal dulu. Berangkat gelombang keberapa, hari apa, sesi keberapa. Jangan sampai belum waktunya sudah berangkat. Itu. Kemudian apa yang harus dibawa oleh pengawas ruang? Ya, nanti apa? Nanti sampaikan tanda pengenal macam-macam. Ya, mungkin ya sebelum pelaksanaan pengawas ruang juga mungkin dia ngecek dulu ke tempat nanti sebagai pengawas, koordinasi dengan kepala sekolahnya. Alatnya sudah siap apa belum? Disampaikan, ditanyakan, nggak apa-apa. Kemudian pelaksanaan, apa yang harus dilaksanakan ketika pelaksanaan? Jika terjadi trouble kepada anak-anak, harus melaporkan ke siapa? Nanti akan dijelaskan. Sampai ketika pelaksanaan terdapat sesuatu hal yang bisa mengganggu pelaksanaan TKA, nanti apa yang harus dilakukan? Apakah ditulis dalam berita acara, bagaimana caranya, dan sebagainya nanti akan disampaikan secara detail. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangatlah penting. Karena Dinas Pendidikan berharap agar TKA yang perdana ini, yang dalamnya ada ANBK ini, nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses. Sukses dari sisi pelaksanaan, sukses dari sisi hasil. Ya, itu penting sekali. Sehingga kegiatan seperti ini monggo nanti jangan ikuti sebaik-baiknya. Walaupun secara virtual, dengarkan sebaik-baiknya. Apa yang kurang paham, apa yang tidak bisa, nanti ditanyakan. Sehingga setelah kegiatan ini jenengan sudah betul paham apa yang dilakukan. Mulai dari persiapan sampai pasca pelaksanaan. Ya nanti ketika pelaksanaan, karena nanti online. Online kalau sudah siap harus jalan, tidak boleh berhenti. Ya, itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon dari Bapak Ibu yang hadir mungkin dari 3 kecamatan atau 4 kecamatan ini, ya nanti ikuti kegiatan ini dengan seksama. Ya, kelihatannya mudah, nanti mungkin di perjalanannya, pelaksanaannya ada sesuatu yang tidak bisa segera dikomunikasikan dengan kepala sekolahnya atau proktor atau tim teknis, atau mungkin langsung ke Pak Tulus, bisa apa yang harus disampaikan, pemacanya seperti apa, sehingga nanti target kita TKA itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan sukses. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini membawakan hasil yang bermanfaat untuk kita semua dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tuban. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Nurdin atas arahan dan motivasinya. Semoga apa yang disampaikan Pak Nurdin bahwa di pelaksanaan TKA nanti semoga sukses di pelaksanaan maupun sukses penyelenggara. Eh, Paparan yang akan disampaikan oleh langsung oleh Proktor TKA Kabupaten Tuban. Kepada Bapak Tulus Widodo, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih Bu Nurul. Mungkin sinyalnya Bu Nurul yang agak tersendat-sendat ini ya. Iya, iya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Pak Muhammad Nurdin, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kasih Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bu Moderator Bu Nurul Farida Yuliawati dari PTSD Negeri Margorejo 1 Parengan. Margorejo 1, hanya satu. Bapak Ibu Kepala Sekolah di 3 kecamatan, Widang, Gerabakan, Tambak Boyo. Bapak Ibu pengawas ruang, Bapak Ibu proktor, Alhamdulillah ini sesi terakhir dengan panjenengan dengan yang akan kita lalui bersama-sama dengan panjenengan di 3 kecamatan ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berdampak di sekolah panjenengan sebagai wujud kontribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dalam uh, mensupport, mendukung uh, kesuksesan penyelenggaraan TKA di Kabupaten Tuban. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu berselawat mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat yang akan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, TKA ini adalah asesmen pertama yang akan kita laksanakan. Sebelumnya tidak pernah kita laksanakan, tapi kita punya pengalaman di ANBK. Tentu ada perbedaan di sana. Dan persiapan perlu kita lakukan, oleh karena itu ini adalah salah satu bentuk dukungan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan TKA nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu adanya kesiapan yang matang untuk sekolah dalam melaksanakan TKA. Oke. Perlu kita lakukan sedini mungkin agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf, saya tinggal sebentar aja, ada anak-anak yang ramai. Oke, mohon maaf saya kembali Bapak Ibu, karena saya juga sebagai guru kelas ini. Mohon maaf, eh, saya kembali, mohon maaf jika tadi saya tinggal sejenak. Eh, kita lanjutkan Bapak Ibu, bagaimana persiapan sekolah terhadap pelaksanaan TKA. Tentu kita perlu persiapan khusus untuk itu agar nanti pelaksanaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak Kepala Bidang tadi, agar pelaksanaan bisa meraih sukses penyelenggaraan dan suksesasi. Yang apa itu? Boleh. Ya, yang pertama terkait administrasi sekolah Bapak Ibu. Perlu dicetak dan wajib kita cetak kartu peserta ujian, kartu peserta untuk peserta TKA. Di kartu peserta tujuannya dicetak adalah satu untuk dibawa oleh peserta TKA ketika memasuki ruang ujian, membawa kartu peserta. Yang kedua, digunakan oleh sekolah untuk dibuat denah ruang. Jadi denah ruang perlu dibuat nanti biar pengawas tahu siswa ini tempatnya di mana, siswa ini tempatnya di mana, apakah
tempat duduknya siswa sesuai dengan kartu dinah atau tidak, di dinah ruang atau tidak. Itu perlu dicek dan dipastikan nanti sama. Oleh karena itu, sekolah perlu menyiapkan kartu peserta, menyiapkan denah ruang. Selain kartu peserta, siswa juga akan mendapatkan kartu login. Kartu login ini digunakan oleh siswa untuk masuk ke aplikasi Exambro Client. Digunakan oleh siswa untuk masuk ke aplikasi Exambro Client. Kartu login akan muncul menjelang pelaksanaan. Kartu login akan muncul menjelang pelaksanaan. Mungkin sekarang jenengan cek belum ada. Kalau kartu peserta sudah, jenengan bisa cetak. Ada yang belum cetak, silakan dicetak dengan menambahkan tanda tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena tanda tangannya itu difoto PNG, di upload untuk dimasukkan di kartu peserta. Dua hal ini untuk siswa perlu disiapkan. Kartu loginnya nanti menjelang pelaksanaan. Pelaksanaan Senin, Sabtu mungkin juga belum keluar. Bisa jadi dicek secara berkala Bapak Ibu di web TKA oleh proktor masing-masing. Kemudian pengawas perlu mendapatkan kartu pengawas. Wajib dibawa saat mau menjalankan tugasnya sebagai pengawas ruang. Di dalam kartu pengawas nanti ada user dan password untuk masuk web TKA. Nah, ini perlu dicek. Mari kita cek secara refleksi, secara diri sendiri. Apakah sekolah sudah semua? Kalau kartu login memang belum. Kartu pengawas apakah sudah diberikan ke pengawas? Nah, pengawasnya apakah sudah pernah masuk di web TKA-nya? Sudah pernah lihat isinya apa tuh web TKA-nya? Silakan. Kalau belum, tanyakan ke proktor kartu pengawasnya. Tanyakan ke proktor sekolah jenengan. Tanyakan, nanti dicetak untuk sebagai acuan masuk di web TKA. Di situ ada user, ada password. Yang usernya PSW, apa ya? Ya, PSW atau apa itu? Angkanya cukup banyak. Ya, usernya cukup panjang juga. Dan ruangannya perlu ada tulisan dilarang masuk selain dan sebagainya itu sesuai dengan petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Sesuai dengan petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian selain terkait dengan tulisan tadi Bapak Ibu, tulisan itu bisa di banner. Kalau banner tidak mampu membeli banner, bisa ditulis dicetak di kertas, nanti ditempel di kertas, ditempel di ruang ujian. Jadi ketika ada orang yang mau masuk, ada tulisan, oh dilarang masuk ternyata karena ada ujian. Selain ini dilarang masuk itu, dilarang membawa HP, komputer, membawa HP, membawa gawe dan sebagainya itu juga ada. Pak Andi, aku tolong angkat wali sopo terbun. Kemudian Bapak Ibu, setelah tulisan tadi sudah, denah ruang tadi disiapkan dengan kartu peserta tadi dimasukkan di denah ruang. Silakan dibuat Bapak Ibu. Ini sering kali saat AN terutama tidak digunakan denah ruang. Maka sekarang ini silakan digunakan karena pengawas nanti bisa melihat siswa ini di tempat duduknya di mana dia bisa melihat oh yang itu kok ternyata anak ini kok ada masalah, nanti bisa dipanggil namanya dengan melihat di kartu di Dinas Ruang, bisa ditanyakan jangan langsung menyebut namanya kan juga bisa di Dinas Ruang, lihat dari Dinas Ruang. Kemudian fakta integritas itu dicetak, ditandatangani, diupload di web TKA. Siapa saja yang wajib membuat menandatangani fakta integritas? Ada penanggung jawab, kemudian proktor,
teknisi, dan pengawas ruang. Pernah jawab, proktor harusnya sudah diupload dari awal saat simulasi sebenarnya diupload. Tetapi perlu dicek kali fakta integritas yang diupload untuk pengawas ruang saat gladi tidak sama saat pelaksanaan. Di gladi tidak ada tempat pelaksanaan, saat pelaksanaan nanti ada di fakta integritasnya tempat pelaksanaannya. Sehingga perlu diperbarui, perlu dicetak ulang, diminta tanda tangan ulang, diupload ulang untuk fakta integritas. Monggo Bapak Ibu kita tertib administrasi. Kemudian tata tertib. Tata tertib perlu disiapkan oleh sekolah agar nanti pelaksanaan bisa berjalan lancar. Tata tertib meliputi 1. Tata tertib proktor, 2. Tata tertib teknisi, 3. Tata tertib pengawas ruang, 4. Tata tertib peserta TKA. Ada 4 ini, silakan dicetak. Dasarnya dari mana ambilnya tata tertib? Ambilnya dari keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 56 tahun 2026. Kemendikdasmen nomor 56 tahun 2026. Di sana lengkap tentang pedoman penyelenggaraan TKA dan AL. Bapak Ibu. Kemudian daftar hadir. Daftar hadir dicetak dari web TKA, nanti diberikan kepada pengawas ruang. Pengawas ruang mengedarkan daftar hadir saat pelaksanaan nanti, memastikan peserta TKA menandatangani daftar hadir. Kemudian tanda daftar hadir itu juga diisi siswa yang seharusnya hadir berapa, siswa yang hadir berapa, peserta yang tidak hadir berapa. Pertanyaan-pertanyaan itu juga wajib diisi. Seringkali saat jadi kemarin saya lihat beberapa sekolah itu kok diisi kosong. Nah, berarti kan ada ketidaktelitian di sana. Kayak kan diisi juga di situ. Nah, daftar hadir ini setelah diisi, difoto, diupload menggunakan format JPG oleh proktor uploadnya. Itu persiapan TKA Bapak Ibu. Terkait dengan administrasi. Selain administrasi perlu juga disiapkan sarana prasarananya. Sarana dan prasarananya perlu juga disiapkan. Oke. Apa saja sarana prasarannya? Yang pertama komputer proktornya. Pastikan aman, tidak ada masalah. Sampai saat pelaksanaan muncul masalah. Komputer klien untuk siswanya, untuk pesertanya siapkan dan juga cadangannya. Cadangan agar nanti saat ada masalah terkait device-nya ada penggantinya. Siapkan juga aplikasinya untuk Proctor Browser, untuk klien Exambro klien. Aplikasi ini bisa dicek di web TKA. Pastikan versinya yang terbaru. Jika saat gladi sudah punya, coba cek yang sekarang, saat pelaksanaan nanti coba dicek. Apakah versinya masih sama atau tidak. Jika sama, bisa gunakan yang saat gladi. Tapi versinya kalau sudah berubah, jenengan harus download lagi, memakai versi yang terbaru. Kemudian sekolah perlu menyiapkan ini. Zoom dan perangkat Zoom-nya diletakkan di sudut depan, terlihat semua peserta di Zoom-nya untuk Zoom dengan penyelian. Apa yang digunakan untuk Zoom? Bisa laptop, bisa PID. PID itu kata lainnya IFP. Papan interaktif digital. IFP itu interaktif panel digital. Oke. Itu bisa dipakai. Saya mengharapkan tidak memakai HP.
Jangan memakai HP karena apa? Ada kelemahan HP. Satu, cepat panas. Dua, di HP itu biasa digunakan komunikasi. Anak WA masuk, tutut, tutut, tutut. Anak telepon masuk, terganggu. Kemudian tampilan Zoom di WA itu portrait, sedangkan yang diinginkan penyelia itu yang landscape. Maka landscape memakai laptop, komputer, atau memakai INP tadi. Siapkan headset Bapak Ibu. Headset ini yang menyiapkan sekolah yang menggunakan pengawas ruang. Sekolah negara menyiapkan pengawas ruang yang datang mengawasi di situ menggunakan headset yang sudah siapkan oleh sekolahnya, oleh sekolah negaranya. Gunanya apa? Untuk Zoom. Zoom dengan penyelia. Mengapa harus memakai headset? Kalau tidak pakai headset, suara terdengar semua orang, terdengar peserta terganggu konsentrasi, hasilnya kurang bagus. Mereka tidak bisa fokus dalam mengerjakan. Pastikan aman internet dan listriknya. Kalau gladi internetnya masih kurang, silakan saat di-upgrade. Bagaimana caranya sekolah yang pasti punya lebih cara untuk melakukan itu. Listrik juga berikan cadangan. Siapkan genset agar nanti saat lampu padam terjadi pemadaman, ada solusi, ada mitigasi bencananya itu. Itu persiapan terkait SAPRA. Saya ke arah pengawas. Baik. Pengawas perlu memahami jadwal Bapak Ibu. Disampaikan oleh Bapak Abi tadi, pengawas belumnya jadwal. Jadwal untuk TKSD itu 20 sampai 30 April. Apakah semua dipakai? Tidak. Dari semua itu dipakai 4 gelombang. Dipakai dalam 4 gelombang. Dipakai dalam 4 gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Ada 4 gelombang yang digunakan. Gelombang 1 itu tanggal 20 dan 21 April. Gelombang 2, 22 dan 23 April. Gelombang 3, 27 dan 28. Gelombang 4, 29 dan 30. Jadi gelombang 1 Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis, gelombang 3 Senin Selasa lagi, gelombang 4 Rabu Kamis. Jumat Sabtu Minggu tidak ada TKA. Jumat memang tidak ada, Sabtu DF. Tuh Bapak Ibu. Nah, kadangkala kita juga bingung memahami antara gelombang dan sesi. Nah, gelombang tadi didasarkan pada tanggal Bapak Ibu. Didasarkan pada harinya, pada tanggalnya. Sementara sesi itu dasarnya adalah waktu. Jadi per gelombang ada 4 sesi. Per gelombang ada 4 sesi. Jadi total semuanya itu 16 sesi. 4 kali 4. Sesi pertama dimulai pukul 7 sampai 8.45. Sesi kedua 9.15 sampai 11. Sesi 3 11.30 sampai 13.15. Sesi keempat 13.45 sampai 15.30. Antar sesi ada jeda 30 menit kalau kita lihat jadwal di sini. Jadi kan perlu memahami saya mengawasi itu gelombang berapa, hari keberapa, sesi berapa. Itu perlu. Sehingga nanti seperti pesan dari Pak Kabit tadi, tidak salah jadwal yang semulanya datangnya besok, datangnya sekarang. Jangan sampai salah. Terkait pelaksanaan, ada 2 hari sekolah menyelenggarakan TKA. Hari pertama matematika, hari kedua bahasa Indonesia. Karena TKA terintegrasi dengan AN, maka di hari pertama matematika nanti ditambah dengan survei karakter. Hari kedua bahasa Indonesia ditambah survei lingkungan belajar. Sulingjar. Matematika dan bahasa Indonesia masing-masing
nanti waktunya 75 menit. Anak mengerjakan 30 soal, satu soal rata-rata 2,5 menit. Sebelum mengerjakan matematika dan juga survei, sebelum mengerjakan mapel dan survei, anak-anak nanti ada latihan selama 10 menit. Namanya latihan, maka sekolah perlu mengondisikan. Nah, anak-anak awalnya itu latihan. Karena latihan, anak tidak perlu serius untuk menjawabnya. Dalam arti, namanya juga latihan. Jangan sampai anak-anak gubarap, guwetu, di karuan. Oh, ternyata latihan. Kan kasihan. Waktunya sudah terkuras, tenaganya terkuras, pikirannya terkuras di awal. Maka di awal ini perlu dikondisikan. Oh, sing 10 menit pertama itu latihan. Jadi yang pertama tampil itu latihan, nanti diakhiri. Mulai-mulai, kemudian ada diakhiri. Setelah diakhiri itu baru mata pelajarannya. Jadi di awal itu hanya latihan, soalnya hanya beberapa. Dari soalnya beberapa itu ada mengandung 3 jenis soal. Karena di dalam TKA ada 3 jenis soal. Yang pertama soal pilihan ganda sederhana dengan 4 opsi jawaban dan 1 jawaban benar. Seperti biasa yang kita alami pilihan ganda itu, Bapak Ibu. Yang kedua pilihan ganda kompleks MCMA, multiple choice, multiple answer. MCMA, MCMA, 3 opsi jawaban dan yang benar lebih dari 1. Ada kotaknya itu tinggal di check box, diminta menjawab lebih dari 1. Tidak hanya 1, tapi lebih dari 1. Itu soal pilihan ganda kompleks MCMA. Yang ketiga soal pilihan ganda kompleks model kategori. Di mana model kategori itu ada pokok soal dan ada pernyataan. 1 soal itu pernyataannya ada 3 yang harus dikerjakan siswa. Benar salah atau sesuai tidak sesuai. Pernyataan masing-masing pernyataan anak menentukan ini benar salah, benar salah, benar salah. Itu semuanya dipelajari di latihan nanti, kemudian dan nanti terakhir survei. Itu jadwalnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan nanti. Nah, pengawas itu ada yang bertugas 1 hari. Kalau 1 hari berarti 2 sesi atau lebih. Ada yang ngawasi selama 2 hari. Kalau ngawasi 2 hari berarti per harinya hanya 1 sesi. Kalau tidak sesuai aturan ini, berarti jenengan itu korban dari sekolah lain yang tidak mengirim pengawas. Atau yang belum mengirim pengawas sesuai yang saya minta. Saya minta dikirim 3, hanya kirim 2. Saya minta kirim 2, hanya kirim 1. Adakah sekolah seperti itu? Ada. Nah, konsekuensinya sekolah lain ngerapel tugasnya pengawas itu akhirnya ada yang ditugaskan 2 hari, perharinya 2 sesi atau 3 sesi Bapak. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut ke persiapan ke pengawas ruang Bapak Ibu. Seorang pengawas ruang pastikan panjenengan menerima kartu pengawas. Kartu pengawas diterima dari proktor sekolah panjenengan. Kalau hari ini panjenengan belum menerima, minta ke proktor panjenengan. Amin ya Allah. Pastikan jenengan menerima dari kartu pengawas dari proktor panjenengan. Di kartu pengawas itu panjenengan nanti akan melakukan manajemen WebTKA nanti. Sebelum itu pahami jadwal tugas dan tempat pengawasannya. Sekali lagi pesan dari Pak Kabid tadi jangan sampai salah tuh tempatnya, jangan sampai salah jadwalnya. Monggo diteliti lagi. Di WebTKA pengawas ini wajib masuk di WebTKA. Apa isi WebTKA? Bagaimana masuknya? Masuknya
menggunakan user dan password yang tertera di kartu pengawas. Isinya di dalamnya ada jadwal kepengawasan. Jadwalnya, penyeliannya siapa, kemudian tautan atau link Zoom dan link WA Group dengan penyelia. Apakah sekarang sudah muncul? Belum. Kapan munculnya? Munculnya menjelang pelaksanaan. Menjelangnya itu kapan? Pengalaman SMP, Bapak Ibu, pengalaman SMP, jam 1 dini hari, penyelia itu baru dapat jadwal mengawasi. Penyelianya baru dapat jadwal mengawasi jam 1 dini hari. Jadi Senin ada TKA, itu Senin jam 1 dini hari baru dapat jadwal. Ya kalau penyeliannya masih terjaga, belum tidur. Kalau sudah tidur, maka penyelia baru bisa masuk web TKA kan setelah bangun tidur. Mungkin subuh masuk, baru guyuk-guyuk masuk. Kemudian uh, menautkan link yang sudah dibuat. Link Zoom, link WA Group, itu tugasnya penyelia nanti. Penyelia memberikan link, nanti di pengawas mengecek linknya itu saat sudah dimasukkan oleh penyelia. Di kapan muncul ya kalau sudah dimasukkan oleh penyelia. Ya penyelia bisa masukkan kalau penyelianya punya jadwal. Nah masalahnya jadwalnya jam 7 dini hari baru keluar. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan buka masih kosong sampai hari ini bahkan malam misalnya besok tugas ngawasi malamnya jam barisa dibuka kalau ternyata masih kosong saya kembalikan kepada kata TKA. Tes kesabaran Anda. Ini. Kemudian panjenengan perlu dibekali juga surat perintah tugas dari sekolah asal. Terima surat perintah tugas dari sekolah asal. Sekolah panjenengan perlu membuat surat tugas. Baik, 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 baik. Dia ngomongkan menang guys, serupa. Ngomongkan menang rame. Menerima surat perintah tugas dari sekolah asal panjenengan. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah perlu membuat surat tugas yang isinya memerintahkan dan menugaskan pengawas-pengawas atas nama ini untuk bertugas di sekolah ini sebagai pengawas ruang. Nah, ketika sampai ke yang dituju menyampaikan surat tugas itu, ini saya ke sini dengan surat tugas seperti ini ke pengawas, ke sekolah, ke kepala sekolah, Bapak Ibu, ke kepala sekolah penyelenggara. Ya. Nah, pengawas ruang harus hadir di sekolah itu 45 menit sebelum pelaksanaan. Tadi saya sampaikan jadwal pengawasannya kalau sesi 1 adalah jam 7 pagi. Sesi 1 dimulai jam 7 pagi, anak sudah mengerjakan. Berarti harus hadir di sekolah pukul 6.15. Jam 6 seperempat isu-isu. Nah, jam 6.15 harus hadir, jam 6.30 harus sudah masuk ke ruangan. 6.30 harus sudah masuk ke ruangan. Nah, antara jeda ini 15 menit, 6.15 sampai 6.30 digunakan oleh kepala sekolah penyelenggara memberikan pengarahan kepada pengawas ruang. Di dalam pedoman penyelenggaraan TKA, keputusan Mendikdasmen nomor 56 tahun 2026, kepala sekolah wajib memberikan pengarahan kepada pengawas ruang yang akan bertugas di sekolah tersebut. Nah, ini perlu saya sampaikan karena jarang-jarang ada seperti ini ya. Mungkin ada beberapa yang tidak menyampaikan. Maka tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas ruang yang sudah hadir sebelum nanti menjalankan tugasnya sebagai pengawas ruang.
selama kurang lebih 15 menit itu. Kemudian 6.30 sampai pukul 7 masuk ke ruangan, memastikan ruangannya siap, ready. Kursi, meja sudah ada masing-masing sesuai dengan denah. Perangkat Zoom juga sudah disiapkan. Setelah itu baru anak-anak diminta masuk. Masuk ke ruangan secara giliran, menunjukkan kartu peserta, dicek oleh pengawas ruang, benar enggak yang masuk ini memang peserta. Dicek antara kartu dan aslinya benar enggak. Di kartu peserta ada fotonya. Dicek. Ketika sudah benar, kemudian mereka menuju ke bangku ya mereka masing-masing sesuai di denah. Oke. Nah, tadi saya sampaikan 6.15 sudah harus sampai di sekolah yang diawasi. Sedangkan seorang ASN di Tuban ini harus fingerprint. Nah, fingerprint dimulai pukul 6.30. Maka bisa dipastikan kalau pengawas sesi pertama tidak akan bisa masuk dengan fingerprint. Nah, supaya tidak terjadi KJK atau malah PKS, maka jenengan harus unggah dispensasi. Menghubungi admin kecamatan dengan menyertakan SK pengawas ruang dan surat perintah tugasnya. Melampirkan itu berbentuk PDF, diunggah di si jempol oleh admin kecamatan. Dispensasinya apa lainnya, kemudian berikan keterangan menjadi pengawas ruang di sekolah titik-titik dalam pelaksanaan TKA. Dan Bapak Ibu ya. Jangan lupa disiapkan KTP. Jangan lupa disiapkan KTP karena nanti bisa jadi penyelia akan menanyakan KTP panjenengan, mengecek apakah pengawas ruang ini benar pora sesuai dengan nama yang tertera di web TKA. Nah, ini pengalaman SMP ada yang diganti tanpa sepengetahuan, jenenge Bambang diganti dengan Suharyono. Katanya temannya nggak bisa, kemudian langsung diganti gitu aja dilimpahkan. Nah itu termasuk pelanggaran. Karena mekanisme pergantian pengawas itu ada sendiri, tidak bisa diatur oleh yang bersangkutan, yang bertugas. Asisten, asistenku yang maju, tidak. Ada mekanisme tersendiri terkait dengan itu Bapak Ibu. Kemudian saat pelaksanaan Bapak Ibu, saat pelaksanaan, thank you. Saat pelaksanaan pengawas ruang harus mengikuti Zoom dengan penyelia. Sekali lagi tautannya ada di linknya web TKA memakai akunnya pengawas ruang. Nanti link itu jenengan salin, jenengan copy, jenengan masukkan atau jenengan kirim ke proktor sekolah penyelenggara. Karena sekolah penyelenggara tidak tahu link Zoom-nya. Sedangkan mereka menyiapkan alat Zoom-nya. Siapkan alat Zoom, melok Zoom, tapi ngerti link-nya. Nah, yang tahu link-nya itu adalah pengawas ruang yang bertugas di sekolah tersebut melalui akun tersebut. Dikirim ketika sudah ada link-nya, kirim saja ke proktor di sekolah yang tadi untuk ikut Zoom. Jadi pengawas ruang tinggal ikut saja. Pengawas ruang tinggal ikut Zoom, pakai headset, berkomunikasi dengan penyelia. Pastikan peserta menempati tempat sesuai denah, tadi saya sampaikan. Pastikan pesertanya asli, tidak ada joki di antara kita. Pastikan peserta masuk hanya membawa kartu login dan kartu peserta serta alat tulis. Kalau bawa tas, tempatkan di tempat yang sudah disiapkan. Mungkin di depan, mungkin di belakang. Siapkan di tempat-tempat tertentu. Jangan dibawa masuk di kursinya anak-anak saat mengikuti ujian. Bacakan tata tertib peserta. Tatib disiapkan oleh sekolah tadi. Tugasnya pengawas ruang membacakan tata tertib peserta. Bukan tata tertib semuanya dibaca, tidak. Tapi tata tertib untuk peserta saja. Tapi cukup banyak memang.
tata tertib peserta juga cukup banyak isinya. Nanti dibacakan oleh pengawas ruang. Dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin penyelia. Nah, kalau mau ke belakang bagaimana? Izin penyelia dulu, pengawas ruang. Dilarang memfoto bahkan memposting di media sosial. Ini pelanggaran berat dan sudah ditindak kalau ada. Tadi pagi saya lihat Instagram itu sudah ada pelanggaran di beberapa tempat yang melakukan pengawas ruang melakukan live TikTok. Itu ada sudah ditindaklanjuti. Kemudian ada yang memposting video di Facebook di mana video tersebut ada terlihat jelas soal-soal TKA. Ini larangan berat, pelanggaran berat. Jaga ketertiban ruangan, jangan sampai berbicara tanpa makna dengan proktor, dengan teknisi yang tidak ada hubungannya dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai juga ada pengawas ruang yang merokok di ruangan. Ini juga pelanggaran. Pengawas ruang wajib atau berkewajiban mengedarkan daftar hadir peserta. Tadi disampaikan di awal, diedarkan pengawas ruang, dimintakan tanda tangan peserta, dipastikan semua menandatangani, nanti diberikan kepada proktor kembali kalau sudah lengkap, nanti diupload di web TKA. Membagikan kertas buram juga tanggung jawab pengawas ruang. Kertas buram hanya istilah. Ini kertasnya tidak buram, Pak. Tidak. Kertas buram itu hanya istilah, Bapak Ibu. Kertas yang digunakan gawe mijir bocah-bocah garap matematika. Nah, kertas buram ini kalau sudah selesai ditarik kembali. Tidak boleh dibawa anak-anak ke luar. Jadi ditarik kembali, dikumpulkan pengawas ruang, nanti diberikan kepada sekolah penyelenggaraannya. Membuat catatan untuk ditulis dalam berita acara. Silakan buat catatan untuk ditulis di berita acara. Nanti berita acaranya diupload oleh berita acara, catatannya itu diketik oleh proktor di webnya maka akun proktor. Tapi catatannya dari pengawas. Kalau ada indikasi pelanggaran terhadap tata tertib, pelanggaran terhadap kecurangan, silakan diselesaikan di tempat, diselesaikan secara adat. Harapan saya tidak masuk dalam berita acara, itu nanti malah jadi masalah yang mungkin hanya kecil tapi bisa jadi besar. Belum tentu itu pelanggaran, hanya indikasi, kemudian ditulis, pihak penyelenggaranya ternyata dirugikan misalnya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, silakan dikomunikasikan. Intinya adalah komunikasi di antara penyelenggara dan pengawas ruang. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, apa yang sampaikan kurang jelas, ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan. Nanti kalau saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan dan dasar-dasar hukum, dasar-dasar aturan yang ada. Ya. Jika ada salah kata, saya menyampaikan. Jika kurang berkenan, jika ada kata-kata saya yang menyayat-nyayat, mencincang-cincang hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tulus Widodo selaku pemateri atas paparan teknis yang sangat jelas mengenai mekanisme TKA. Kita akan masuk ke agenda berikutnya Bapak Ibu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan lewat kolom chat ataupun langsung raise hand. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang perlu disampaikan, silakan langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Monggo, ini di kolom chat belum ada ini Bapak Ibu. Monggo yang akan raise hand dipersilahkan, atau mungkin sudah sangat jelas ya dari uh, dan dua ini semuanya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk
menyampaikan pertanyaan atau ada yang mungkin perlu didiskusikan yang belum jelas, dipersilakan. Masih ada waktu 15 menit. Ini di kolom chat saya periksa juga tidak ada ini Pak Tulus. Mungkin sangat jelas sekali Pak ini. Kok di kolom chat tidak ada pertanyaan, yang raise hand juga tidak ada pertanyaan. Nah, ini dari sesi yang keempat, ini dari Kecamatan Gerabakan, Tambak Boyo, Widang. Ini mungkin tadi menyimaknya sangat jelas, sangat khidmat sehingga tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Oh, ini ada dari SDN Banjar Agung 1 Rengel. Izin bertanya Pak Tulus, tadi dikatakan bahwa link Zoom untuk pengawas akan diperoleh dari penyelia. Terus ada lagi grup khusus TKA tingkat kabupaten. Ada apa tidak ini Pak Tulus? Monggo dipersilakan. Dua dulu Pak Tulus bisa Oke, terima dijawab. kasih. Yang Nurul. pertama, eh, ya. Oke. Oke, jadi begini. Eh, kronologinya begini. Penyelia dapat jadwal kepengawasan. Itu pertama. Jadwal. Setelah dapat jadwal, beliau membuat link Zoom. Ini penyelia loh ya. Penyelia membuat link Zoom, membuat tautan WA. Itu langkahnya. Setelah buat, dimasukkan di web TKA. Setelah dibuat penyelia, pengawas ini akan tahu link Zoom-nya. Akan tahu WA grupnya. Nah, pengawas tahu, linknya ini kemudian disalin dikirim ke proktor penyelenggaranya. Begitu Bapak Ibu. Jadi penyelenggara tahunya link Zoom dari mana? Menyiapkan alat tapi gak ngerti Zoom kondi linknya dari pengawas. Nah, pengawas kok oleh link dari web TKA. Web TKA itu siapa yang buat penyelia? Itu loh, Bapak Ibu. Yang membuat penyelia. Jadi membuat link penyelia itu membuat dimasukkan di web TKA. Nah, pengawas ruang ngecek di web TKA. Begitu Bapak Ibu. Termasuk link WA group. Nah, kalau WA, bagaimana penyelia bisa menghubungi pengawas ruang? Memasukkan WA grupnya itu di tautan WA tadi. Pengawas ruangnya harus aktif mengecek. Kemudian masuk ke WA group. Nah, seperti itu caranya. Penyelia ketika sudah dapat jadwal tugasnya, beliau akan dapat nomor HP-nya pengawas ruang semuanya, Bapak Ibu. Kok oleh kondi? Dari mana? Sekolah kan pernah mendaftarkan calon pengawas, Bapak Ibu. Mendaftarkan di web TKA. Di situ kan ada nama, ada NUPTK, ada sekolah dari mana, termasuk nomor HP, termasuk foto jenengan. Nah, penyelia akan bisa mengakses itu, Bapak Ibu. Dapat nomornya, dapat nomor WA ya dari situ, dari web TKA. Nyambungnya dari situ, Bapak. Itu kronologinya sehingga kok tahu kok isu hubungan wong penyeliane wong adoh kok ngerti hubungi pengawas itu konti dan sebagainya dari situ, dari web TKA itu. Nah, kronologinya seperti itu. Ambil data dari mana? Ya, datanya kan pernah jenengan kirim saat saat jenengan masukkan calon pengawas. Itu Bu Nurul saya kembalikan jenengan. Terima kasih Pak Tulus atas penjelasannya sangat jelas sekali nggih. Dari SDN Banjaragung 1. Terus ada lagi ini, bagaimana apabila di tengah jalan ada trouble di laptop siswa? Apakah proktor langsung menangani atau minta izin penyelia terlebih dahulu? Mohon petunjuknya. Oke. Yang kedua tadi, mohon izin ke penyelia. Jadi izin dulu. Sebenarnya langkahnya seperti ini. Ketika ada trouble, peserta mengacungkan tangan atau peserta tidak atau langsung konfirmasi Pak trouble dan sebagainya. Tapi yang lebih baik kan mengacungkan tangan, nanti pengawas ruang menindaklanjuti. Ada apa? Ada apa? Nah, pengawas ruang menindaklanjuti ini jangan sampai seperti ngawasi anak besar ya, karena anak SD ya kita pakai sisi humanis ya, kayak ngajar di sekolah ini apa dah dan sebagainya. Jadi tetap baik dengan anak. Ojo pas jadi pengawas tentang ngawasi dan tidak. Jadi tetap baik tanya, setelah tanya, oh ternyata trouble laptopnya. Pengawas ruang mempersilahkan proktor untuk dan proktor dan teknisi itu Bapak Ibu.
Jadi bukan langsung ada komunikasi siswa dan proktor dan teknisi tanpa melibatkan pengawas. Tidak seperti itu karena di situ ada pengawas ruang. Ketika proktor dan teknisi kok eh, apa ya membenahi device ini, membenahi perangkat yang di anak, maka pengawas ruang perlu menyampaikan kepada penyelia bahwasanya anak ini trouble, dibenahi laptopnya. Izin Bu, Ibu siapa? Misalnya penyeliannya namanya Bu Nurul. Nah, izin Bu Nurul, eh, anak nomor ini trouble laptopnya akan dibenahi oleh proktor. Disampaikan oleh pengawas seperti itu. Sehingga ada komunikasi oleh penyelia dicatat, oh, proktore mororono pokoro laptopnya trouble, bukan marahi bocah enggak ya, bukan ngoten. Jadi ada komunikasi yang baik antara proktor, siswa, kemudian ke pengawas uang, proktor, sama penyelia. Itu benar, saya kembalikan jenengan. Ya, terima kasih Pak Tulus. Ini bagaimana penyelia bisa menghubungi, ada lagi nih Pak, sebentar. Hmm. Izin apabila di tengah jalan ada trek, oh tadi sudah ya Pak ya, ini. Bagaimana penyelia bisa menghubungi pengawas dari EJN Banjar Agung juga ini? Penyelia bisa menghubungi, tadi sudah ya Pak ya, sudah di Sudah, sekalian pertanyaan itu nggih. Bagaimana dari Banjar Agung bisa diterima? Atau mungkin ada yang langsung raise hand, dipersilakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Pertanyaan dari kolom chat ini sudah dijawab semua oleh Pak Tulus. Monggo Bapak Ibu dari Kecamatan Gerabakan, Tambak Boyo, dan Widang. Mana Pak Tulus? Ini nggak ada yang raise hand, sudah cukup jelas mungkin. oke. Semuanya sudah Kalau dikupas tidak ada tuntas. ya berarti sudah cukup jelas. Mungkin ada Pastikan, tambahan? oke. Itu ada yang tanya itu di chat. Ini Pak, ada lagi nih. Jika ada siswa yang sakit di tengah pengerjaan TKA, bagaimana ini Pak? Jika ada sakit, Kalau ada siswa yang sakit, bagaimana? oke. Langkah pertama jika ada yang sakit, menanyakan apakah dia sakit bisa melanjutkan atau tidak. Ketika tidak bisa melanjutkan, jangan dipaksa. Karena kesehatan itu adalah yang utama. Nah, bagaimana anak ini kalau tidak dilanjutkan, maka nanti tetap ada susulan. Karena nanti di berita acara ditulis anak ini sakit di tengah perjalanan. Tengah dia mengerjakan soal. Jadi kalau sakit jangan dipaksa. Di tengah perjalanan sakit, jangan memaksa anak untuk melanjutkan. Nanti sakitnya malah parah. Jadi tetap ditangani. Kalau tidak dilanjutkan, tetap komunikasi dengan penanggung jawab, dengan proktor, dengan teknisinya, komunikasi supaya nanti bisa diambil langkah anak ini ternyata terpaksa tidak bisa melanjutkan pengerjaannya. Nanti ada terkait dengan susulan itu. Dan biasanya susulannya adalah jawaban soal yang belum dijawab saja. Susulannya itu nunggu jadwal susulan. Itu Bu Nurul. Ada pertanyaan lagi belum? Enggak ya? Ada Pak ini Pak. Ini mohon maaf SK pengawas ada jadwal sesi di situ angka 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu maksudnya Oh ya. bagaimana itu Pak? Oke. Di SK pengawas yang draft ya, yang asli belum keluar ya. Yang tanda tangan belum keluar. Itu ada yang pertama, saya bukakan saja ya, ya betul ya. Saya share screen saja ya, biar lebih jelas. Oke, saya share screen. Nah ini Bapak Ibu. Kelihatan Bu Nurul ya? Kelihatan Pak. Ya, oke. Ini di sini ada yang kolom C ini adalah gelombang. Kolom pertama nomor urut, kolom kedua dalam
Gak ketok. Yang kedua adalah sekolahnya. Yang ketiga gelombang. Sekolah Montong Sekar 1. Ini contohnya ya, itu ya. Mana Gerabakan ya. Misalnya Gerabakan. Waleran 1. Ikut gelombang 2. Ini harinya. Hari 1, hari 2. Karena pelaksanaan kan 2 hari. Nah, angka 9, angka 11, angka 20 ini apa? Ini jumlah siswanya Bapak Ibu. Jadi saya 1 anak 9, sesi 2 anak 9. Hari kedua sesi 1 juga 9 anak. Sesi kedua 9 anak. Itu jumlah siswa yang mengikuti atau peserta TK-nya. Oke, itu ini memahami jadwal di sini Bapak Ibu. Ini ada misalnya Walaran 1 itu hanya eh, pengawasnya tiap hari beda. Hari pertama karena gelombang 2 berarti Rabu. Rabu itu Pak Arif, Kamisnya Budiana. Kalau Gerabakan 1 itu sampai 2 gelombang, berarti 4 hari. Hari Senin diawasi Pak Waslehat. Hari Selasa itu Bu Hesti. Hesti ya kancaku kabeh. Nah, iya. SMA. Terus Rabunya kembali Pak Waslehat. Kamis kembali Bu Hesti. Kenapa kok nggak diganti Pak? Kok kembali Pak Waslehat kembali ke Bu Hesti? Karena sistem sistem pengaturannya seperti itu. Saya nggak bisa ganti di gelombang keduanya. Terpaksa harus kenapa ganti? Suaranya kok ganti rame. Mengapa kok saya nggak bisa nggak? Kenapa kok tidak saya bedakan? Kok tetap orangnya sama? Karena di sistem saya tidak bisa mengganti. Kenapa tidak bisa saya ganti? Ternyata gelombang 1 dan gelombang 2 ini memakai ID proktor yang sama. Sehingga pengawasnya harus sama per harinya. Ya, Bawaslu terpaksa harus Senin dan Rabu. Sementara Bu Esti Selasa dan Kamis. Gerabakan 1 ini ada 32. Tapi sampai 2 bank. Dan itu penjelasan saya. Nah, semuanya dilihat di sini. Di sini ada angka-angka ini adalah angka-angka jumlah siswanya. Anak 18, anak 20, anak 19, angka apa maksudnya kan gitu loh. Ini jumlah pesertanya yang ikut dalam tiap sesi. Itu Bu Nurul, saya kembalikan ke panjenengan. Pak Tulus, terima kasih. Ini masih ada, Pak. Mengetahui username pengawas, di mana itu, Pak Tulus? Mengetahui username-nya. Oke, user dan pengawas ada di kartu pengawas. User dan username pengawas dan passwordnya itu di kartu pengawas. Nah, kartu pengawas itu dicetak kelihatan dulu. Saya buka ini kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Tapi layarnya putih dong. Iya. Ya, perkara laptopnya. Ya, ini dicek dicetak oleh pengawas. Dicetak dokter Bapak Ibu. Dicetak oleh proktor di web TKA kartu pengawasnya. Saya keluar dulu ya. Ada baru. Seperti dahulu. Bentar. Ini JMREY. HPF. Nyetaknya di kartu pengawas ya. Di manajemen pengawasan kartu pengawas.
monggo cetak. Ini kalau tampilan di saya, karena saya bisa mencetak semua sekolah. Kalau sekolah bandingan tampilannya mungkin beda. Misal saya cetak miliknya ini, misal miliknya Pulau Gede 1, misal yang SD, jangan lupa yang SD dicetak. Di sini ada password, ada user, woy. Ada password, ada user. Nah, dari situ nyetaknya. Yang nyetak siapa? Proktor. Yang nyetak proktor, oke. Bisa masuk, nanti silakan cek untuk mengecek jadwal pengawasan, mengecek tautan Zoom, mengecek tautan WA Group. Itu Bu Nurul, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih Pak Tulus. Ini sudah tidak ada pertanyaan ini sepertinya. Yang resen tidak ada, terus yang oh ada ini Pak, masih ada ini di chat Zoom. Apabila ada salah satu siswa sudah selesai mengerjakan, padahal waktu masih, nah, apakah menunggu semua selesai atau bagaimana ini Pak? Nih, terkait dengan itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan, saya buka aturannya, tidak diatur secara khusus. Sesuatu yang tidak diatur itu boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya anak boleh keluarga, ya boleh, enggak ada aturannya. Dia tidak ada larangan meninggalkan ruangan sebelum selesai waktunya, misalnya tidak ada larangan seperti itu sehingga boleh keluar. Nah, sebelum itu nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan memberikan pengarahan. Pengarahan itu yang diinginkan oleh sekolah tersebut bagaimana. Kalau ada siswa yang sudah selesai tapi waktunya masih banyak, waktunya masih ada, apakah dia diizinkan keluar atau tidak. Itu nanti diputuskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah penyelenggara, baiknya seperti apa. Karena sekolah tentu pengen yang terbaik untuk siswa-siswanya mendapatkan nilai yang terbaik. Semuanya ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau anak dilarang keluar, walaupun dia sudah selesai, kelebihannya apa? Kelebihannya siswa yang lain tidak terganggu, orang gugupan, kancane do metu gugup kabeh akhirnya nggarepe diamuk yang terakhir. Nah, itu kelemahan dan juga kalau dilarang menjadi kelebihan. Nah, ke kalau misalnya dibiarkan di ruangan juga ada potensi kelemahan. Kelemahannya apa? Mungkin anak tersebut akan merasa jenuh, akhirnya omong dewe, dolanan, ganggu kacane dan sebagainya. Jadi itu semua dikomunikasikan sebelum pelaksanaan. Nanti ada eh, semacam apa Bu ngarannya? Apa ya? Kesepakatan ya. Kesepakatan Ya. kepala penyelenggara dengan pengawas ruang. Nah, enek koyo ngene iki piye? Oleh ora tak dimetu. Dan nanti sebelum sebelum pengawas ruang melakukan tugasnya itu nanti dibahas saat pengarahan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Sekolah itu mintanya seperti apa? Dituruti saja. Karena itu tidak diatur gitu. Maka keinginan sekolah seperti apa biar hasilnya juga bagus, tidak mengganggu dan sebagainya itu nanti dibicarakan dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya kira itu benar, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Pak Tulus. Ini waktu juga sudah di akhir sesi ini sudah selesai nggih. Tidak ada nggih Bapak Ibu nggih. Saya akhiri Pak Tulus nggih. Di kolom chat juga nggak ada ini. Saya akhiri Pak Tulus. Bagaimana? Yang Oke, lain juga silakan tidak kalau ada. memang tidak ada pertanyaan. Oke Bapak Kira-kira. Ibu. Nggih. Nggih. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara rapat koordinasi persiapan TKA tahun 2026 di jenjang sekolah dasar telah kita lalui bersama dengan lancar. Banyak poin ini menjadi langkah awal yang baik untuk memastikan suksesnya pelaksanaan TKA bagi seluruh siswa SD di Kabupaten Tuban.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual ini yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir sesi. Saya juga memohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan, baik itu dari kata-kata saya ataupun dari tindakan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat bertugas di pelaksanaan TKA nanti Bapak Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua. Dengan ini rapat koordinasi kami tutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lama-lama aku diambil orang. Tegalrejo merah udah kamu nggak masuk ya? Tegalrejo Ujang ya? Tegalrejo Ujang ya? Banyak cabang Surabaya kan? PDV cabang Surabaya. Ini ikut Zoom kemarin apa? PDV cabang Surabaya. Ditekani kok Surabaya bre. Anak SD negeri Keragan, lah Keragan ya Rembang. Mbak enak yang mau masuk. Ini cabang dua berapa? 49 Surabaya. Nyonya Wijayanti. Ada mentok ke Surabaya bre. Ani Santoso ini kocok-kocokan tambah Roy. Daya loro ki kok nomah guys ngarepe Bukan piye nek sekolahan iki lho. orang ngongkon. Ya ya lho, mangan lho. Di mana apa cara apa ku? Ya mangan perkara weteng kula su ngoceh sampe sesisi sampe sisi telu kok. Nah yo budal iki lho, mbah tau 3 tahun. Bato boleh sisi lho. Bacan jero nata bacan ulang tahun jadi bacan. Ulang tahun maksud tahun main papat. Ana wong ewas ah sampe rono lah mangan. Kulitku gak sing mantu wes. Lagi wis rapi berarti. Mbak Devina. Boy loro nganten anyar iki Mbak Boy loro kuwi. Yo, nantora we. Mbak Boy loro. Puro tak ayunina. Heeh. Guru agama tuh ya. Wes, pergi. Guru agama tuh. Wis bar iki. Lho rekamannya ora tapatan yo. Bari.